Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Madani dengan NIM 2020 10 1103 11209. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus pencurian atau pengertian dari pencurian tersebut. Baiklah, pencurian adalah sebuah tindakan kriminal yang tidak hanya merugikan secara material tapi juga berdampak luas dalam masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu pencurian, apa dasar hukumnya, dan apa saja dampaknya. Baiklah, definisi dari pencurian adalah yang mana itu tindakan mengambil barang dengan niat untuk menguasai secara permanen. Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana karena melanggar hak kepemilikan seseorang. Pencurian pun memiliki beberapa jenis yang umumnya terjadi di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah yang mana pencurian biasa. Pencurian biasa ini yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman seperti mencuri barang yang ada di toko. Kemudian selanjutnya adalah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan ini biasanya terjadi adalah yaitu sebuah perampokan yang mana mengambil barang milik orang lain dengan disertai ancaman atau kekerasan fisik. Kemudian pencurian kendaraan bermotor. Nah, pencurian keadaan bermotor ini adalah salah satu jenis pencurian yang sering terjadi di masyarakat, yang mana khususnya di area publik atau di area parkiran. Kemudian selanjutnya adalah pencurian elektronik atau cyber thief, seperti mengambil data atau informasi penting seperti pencurian data atau kartu kredit atau identitas melalui teknologi. Kemudian dasar hukum pencurian yang ada di Indonesia atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 362, yang mana pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda. Selain itu, pencurian dengan kekerasan atau perampokan diatur dalam pasal 365 KUHP dengan hukum yang lebih berat. Baiklah, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari Universitas Muhammadiyah Malang. Bisa perkenalkan namanya? Ya, nama saya Dimas Satrio Wibowo. NIM saya 2020 10 11 03 11 192 dari Fakultas Hukum. Oke, sekarang kita akan wawancarai apa pendapat Mas Satrio tentang maraknya kasus pencurian yang terjadi saat ini. Ya, mungkin kalau dari pandangan saya itu maraknya pencurian disebabkan oleh mungkin kurang sadarnya para masyarakat untuk berbuat baik atau ilmu keagamaannya kurang. Yang menurut saya itu. Kemudian apakah Mas Satrio pernah mengalami pencurian? Mungkin secara tidak langsung pernah ya dengan teman-teman saya, tapi menurut saya ini kasus kecil, yaitu pencurian dalam pulpen. Itu seperti apa Mas kasusnya? Bisa dijelaskan? Itu seperti misal teman saya tiba-tiba mengambil pulpen dari saya tanpa izin saya, dan kemudian ada kasus juga sih, yaitu korek. Biasanya teman-teman suka ngambil tanpa izin. Ya, membawa pulang korek-korek saya itu. Berarti ya. Itu udah termasuk pencurian ya Mas? Menurut saya pencurian karena tidak ada izin dari saya dan mereka langsung ngambil gitu. Tapi kan Masnya sama temennya udah deket nih. Ya, menurut saya kalau tanpa izin itu tetap pencurian. Tetap pencurian. Ya, soalnya mengambil hak dari saya gitu. Dalam kasus pencurian, pencegahannya memerlukan kerjasama antar masyarakat, individu, dan pihak berwajib. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah pencurian meliputi yaitu meningkatkan keamanan pribadi dan properti, yaitu menggunakan kunci ganda alarm atau kamera pengawas, mengurangi risiko pencurian. Kemudian edukasi terhadap kesadaran masyarakat, yang mana edukasi itu berisi tentang modus pencurian yang umum itu seperti apa, misalnya penipuan online atau penipuan pencurian kendaraan yang bisa membuat masyarakat itu lebih waspada lagi. Kemudian kerjasama dengan aparat keamanan, melaporkan tindakan yang mencurigakan dan bekerja sama dengan polisi untuk memberantas kasus tersebut. Dalam pencurian pun mempunyai dampak, yaitu pertama terhadap
korban, yang mana memiliki dampak yang luas bagi korban langsung maupun masyarakat. Dampak pada korban yaitu adanya kerugian finansial, kemudian trauma psikologis, dan kehilangan rasa aman adalah dampak utama bagi korban itu sendiri. Kemudian korban sering merasa was-was dan takut akan mengalami pencurian lagi di masa yang akan mendatang. Kemudian pencurian terhadap dampak masyarakat, yaitu tingkat pencurian yang tinggi di suatu wilayah biasanya menurunkan rasa aman dan kepercayaan antar warga. Nah, hal ini bisa membuat masyarakat itu merasa perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk keamanan atau biaya tambahan lainnya. Misalnya dalam biaya tambahan keamanan itu adanya sebuah biaya keamanan tambahan itu seperti CCTV atau penjagaan keamanan yang ketat. Misalnya warga mungkin harus memasang CCTV di daerah-daerah, dan itu kan harus membutuhkan biaya tambahan lagi untuk adanya sistem keamanan lainnya yang secara langsung menambah beban finansial tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.